Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hairunisa Kansawati Sugiri. Saya dari Fakultas Industri Kreatif, Prodi Kreatif Tekstil dan Fashion. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan tentang produk yang saya buat, yaitu pakaian anak-anak dengan mengangkat tema Sustainable Fashion. Sebelum saya membahas lebih dalam tentang topik yang akan saya presentasikan hari ini, saya mau tanya dulu nih ke teman-teman. Kira-kira kalian tahu nggak sih tentang istilah fast fashion? Atau kalian sama sekali nggak tahu dan mengenalnya? Oke, akan saya jelaskan di slide berikutnya. Jadi di slide kali ini sudah ada sebuah gambar nih yang berupa tumpuk-tumpukan sampah. Namun apabila kita lihat secara lebih detail dan lebih dalam, di situ terdapat sebuah pakaian atau kain yang sangat menumpuk. Nah, itulah yang disebut dengan limbah pakaian. Jadi saya akan jelaskan ya tentang fast fashion. Fast fashion adalah istilah yang digunakan dalam industri tekstil yang memiliki berbagai model fashion yang silih berganti dalam waktu yang sangat singkat, serta menggunakan bahan baku yang berkualitas buruk, sehingga tidak tahan lama dan mudah dibuang. Nah, fast fashion sendiri menjadi salah satu penyebab terbesar polusi limbah fashion yang dapat merusak lingkungan, seperti polusi air, tanah, maupun penghasil gas emisi rumah kaca yang dapat menyebabkan perubahan iklim. Menurut Sri Fadila Utami, seorang reporter dari website zerowise.id, menyatakan bahwa industri fast fashion seringkali tidak memperhatikan dampak buruk terhadap lingkungan maupun para keselamatan pekerjanya. Kebanyakan industri fast fashion terletak di Asia dan di negara berkembang seperti Bangladesh, India, bahkan di Indonesia. Berikutnya, di sini nama proyek saya beri nama Astel ya, karena produk saya kebanyakan menghasilkan warna pastel. Untuk sustainable sendiri, apa sih sustainable fashion? Sustainable fashion atau biasanya disebut dengan fashion berkelanjutan adalah praktik dalam fashion yang mengedepankan nilai-nilai dari berbagai pihak yang terlibat di dalamnya, khususnya lingkungan dan kemanusiaan. Bagaimana agar fashion apapun bentuknya, mulai dari gaya hidup, pribadi, hingga ranah bisnis, selayaknya memakmurkan dan meninggalkan kerugian seminim mungkin. Tujuannya apa sih adanya sustainable fashion itu? Nah, ya tujuannya untuk menyatukan berbagai kalangan dari industri fashion, dari mulai perancangnya, produsen, distributor, hingga konsumen, untuk bekerja sama demi mengubah cara suatu fashion ke arah yang lebih baik. Nah, di dalam proyek saya, konsep perancangannya itu saya mengambil konsep zero waste dengan pewarna serta pencetakan motif alami, yaitu eco printing. Untuk zero waste-nya sendiri direalisasikan dengan teknik pattern making dengan memfokuskan untuk membuat pecahan pola dan disusun sedemikian rupa di atas kain linen yang berukuran 1 meter, agar dapat meminimalisir sisa kain perca dalam melakukan produksi suatu setelan busana untuk anak-anak. Saya sendiri terinspirasi dari sebuah brand atau organisasi yang bernama Cinta Bumi Artisan, di mana seorang foundernya mengumpulkan dan menjaga para pengrajin daerah untuk terus menjaga tekniknya atau mengembangkan tekniknya, yaitu eco printing, dan mengenalkan kepada para masyarakat bahwa eco printing ini merupakan sebuah teknik untuk membuat motif yang sangat aman, dan ini sangat bagus untuk di dunia perindustrian fashion di Indonesia. Berikut ini merupakan kain yang saya buat. Nah, di sini saya akan menjelaskan dahulu proses pembuatan eco printing itu seperti apa. Nah, dalam proses pembuatannya itu ada namanya pewarna alami. Sebelumnya, proses pewarnaan alami ini saya menggunakan natural dyeing with secang. Secang itu merupakan sebuah kulit pohon yang apabila kita rebus, dia menghasilkan air yang berwarna merah. Nah, air tersebut yang berwarna merah itu menjadi sebuah alternatif dari pewarna tekstil. Nah, lalu ada teknik steaming eco printing yang menghasilkan motif secara alami dari daun. Nah, di sini saya menggunakan daun jati, daun jambu, dan daun singkong, dan daun-daun lainnya yang ada di sekitar taman saya. Nah, di sini pertama ada kain utamanya, yaitu kain linen yang berwarna putih, lalu ditumpuk dengan daun-daunnya, lalu ditumpuk lagi dengan kain yang namanya blanket. Nah, kain blanket ini yang tadi sudah direbus oleh kain secang, sehingga apabila kita steaming dan seperti tahap yang ini, maka kain blanket yang berwarna merah tersebut tertransfer ke kain linennya, sehingga kain linen itu menjadi berwarna merah juga atau berwarna pink. Nah, ini adalah
sebuah motif yang sudah dihasilkan oleh daun-daun tadi. Nah, ini ada daun jati, yang hasil daun jatinya itu berubah menjadi warna ungu karena ada bantuan pencampuran warna dari kain blanket yang berwarna merah muda tadi. Lalu juga ada daun jambu cincalo, di mana daun itu motifnya berwarna kuning, dan ada juga daun singkong yang berwarna kuning juga setelah dilakukan steaming. Ada tips and triknya apabila kalian ingin menggunakan, bisa kalian screenshot ya, karena untuk menjelaskannya butuh waktu yang lama. Nah, di sini ada pattern making-nya. Di sini ada foto prosesnya, di mana saya mengukur seorang modelnya dahulu, lalu di sini pola. Nah, ini adalah produk hasil akhirnya. Nah, di sini sebenarnya masih ada potongan percanya, namun cuma hanya 2%. Apabila kalau kita bandingkan dengan tidak menggunakan teknik zero waste, otomatis pasti menghasilkan kain perca yang sangat banyak. Untuk metodologi proses produk ini, yaitu saya menggunakan teknik kualitatif dengan rangkaian kegiatan seperti mencari sumber data studi literatur, melakukan observasi, dan rangkaian eksplorasi untuk melakukan final produksi. Harapkan saya dapat membantu atau memperkenalkan material ramah lingkungan dalam dunia fashion, serta memberi inspirasi peluang usaha bagi pengelola kain tekstil dan produk baju anak-anak dengan motif yang unik dan tentunya aman untuk digunakan oleh anak kecil. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf apabila saya menjelaskannya kurang baik atau kurang mudah dimengerti. Semoga kalian sehat selalu dan kalian selalu diberikan kelancaran dalam melakukan tugas atau kegiatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.